Selamat pagi guys, mungkin banyak yang bertanya bagaimana listrik itu bisa ada atau tercipta. Nah, dalam video ini akan menjelaskan bagaimana menciptakan listrik, arus listrik tersebut dan sebagainya. Juga akan menjelaskan bagaimana listrik itu bisa sampai ke rumah-rumah kita dan bisa kita gunakan untuk penerangan lampu, cas HP, dan peralatan elektronik lainnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja mari kita gas. Konsep pembangkitan energi listrik pada generator itu memanfaatkan gaya elektromagnetik. Dasarnya berasal dari hukum Faraday yang menjelaskan ketika medan magnet berinteraksi dengan kumparan, maka akan menghasilkan gaya gerak listrik. Gampangnya, ketika sebuah magnet bergerak di dekat kabel tembaga, maka itu akan memunculkan aliran listrik. Oleh sebab itu, pada generator itu terdapat dua komponen, yakni stator dan rotor. Stator adalah komponen yang statis, bentuknya seperti kumparan tembaga, sementara rotor adalah komponen yang rotate atau berputar. Pada rotor akan dipasang beberapa magnet. Magnet itu menghasilkan gaya tarik yang kita sebut sebagai medan magnet. Ketika magnet ini diputar di dekat kumparan tembaga secara terus-menerus, itu akan menghasilkan aliran listrik. Jadi konsepnya itu sesederhana ini. Hanya medan magnet yang bergerak di dekat kumparan, itu saja. Namun, apakah listrik yang dihasilkan dayanya cukup memadai? Apakah sanggup memenuhi kebutuhan listrik kita? Nah, untuk menghasilkan energi listrik yang memadai, perlu dilakukan beberapa rekayasa. Contohnya, untuk memperbesar daya listrik yang dapat tercipta, bisa dilakukan dengan memperbanyak magnet dan kumparan statornya. Tapi, itu membuat bentuk generator menjadi cukup besar, dan itu membuat beban putarnya lebih berat, sehingga efisiensi kerja generator juga rendah. Lalu, apa solusi agar bentuk generator tetap ringkas dan daya yang dihasilkan besar? Kita bisa perbesar medan magnetnya tanpa memperbesar ukurannya. Ini dapat dilakukan dengan mengganti magnet pada rotor menggunakan kumparan. Jadi, medan magnet itu selain dapat diperoleh dari magnet permanen, juga dapat diciptakan menggunakan lilitan tembaga juga. Lilitan yang dialiri arus listrik akan menimbulkan kemagnetan, dan itu yang dipakai pada generator skala besar. Jadi, pada generator itu ada dua kumparan stator dan kumparan rotor. Kumparan stator itu menjadi tempat perpotongan medan magnet. Nah, stator ini terdiri dari banyak kumparan yang dipasangkan pada stator winding. Lalu, semua kumparan stator akan disatukan menjadi dua terminal sebagai outputnya. Sementara kumparan rotor berfungsi untuk menyediakan medan magnetnya. Nah, karena ini bukan magnet permanen, maka untuk membangkitkan medan magnet perlu dialiri arus DC. Semakin besar arus yang dialirkan, semakin besar pula medan magnet yang dapat terbentuk. Ini namanya excitation system, atau sistem yang menyediakan arus awal sebagai pembangkit medan magnet rotor. Sistem eksitasi sendiri ada dua tipe, yakni tipe eksternal dan self-generated. Pada tipe eksternal, arus listrik diperoleh dari sumber eksternal, contohnya dari baterai. Tipe ini biasa kita temui pada dinamo alternator pada mobil. Sementara tipe self-generated menggunakan komponen yang namanya PMG, atau Permanent Magnet Generator. Ini adalah semacam generator yang punya ukuran lebih kecil, namun ini menggunakan magnet permanen sebagai statornya. PMG ini diletakkan pada poros yang sama dengan generator utama. Jadi ketika rotor utama berputar, rotor pada generator dan PMG akan berputar kedua-duanya. Ini adalah tipe yang banyak dipakai pada generator set atau generator skala besar. Lalu bagaimana cara kerjanya? Prinsip kerjanya hampir sama seperti generator pada umumnya. Jadi ada dua komponen, yakni rotor dan stator. Stator menyediakan medan magnet, dalam hal ini menggunakan magnet permanen. Sementara rotor adalah kumparan untuk tempat perpotongan medan magnet. Nah, rotor pada PMG itu punya 3 fase. Jadi outputnya itu ada 3 dan arus yang dihasilkan itu arus AC. Sementara untuk membangkitkan medan magnet pada rotor utama itu perlu arus DC. Oleh sebab itu ada komponen lain, itu adalah dioda rectifier. Dioda itu komponen yang dapat mengarahkan arus listrik dengan memblok arus hanya pada salah satu arah. Nah, dioda yang dipakai itu dirangkai seperti ini. Jadi, arus dari PMG itu masuk dari tengah. Di atas dan di bawahnya terdapat beberapa dioda yang dipasang dengan arah yang sama.
Jadi output dari rectifier ini berupa arus DC yang disalurkan oleh dua terminal positif dan negatif. Kemudian, output dari rectifier itu disalurkan ke kumparan rotor. Kumparan pada rotor itu merupakan kumparan satu frasa, jadi hanya ada satu input positif dan satu input negatif. Pada contoh ini, kumparan rotor dibuat dengan 4 gulungan yang disusun secara seri. Ketika itu dialiri arus listrik, itu menghasilkan medan magnet dengan kutub yang selang-seling. Jadi, pada satu set poros ini tersusun dari rotor utama, rotor PMG, dan rectifier, yang ketiganya akan sama-sama berputar. Karena sistem eksitasinya juga sama-sama muter, ini tidak perlu menggunakan sikat atau biasa disebut brushless. Saat rotor generator berputar, terjadi perpotongan medan magnet pada PMG, sehingga menghasilkan arus listrik yang disalurkan ke rotor utama. Ketika rotor utama mendapatkan suplai arus, maka medan magnet akan terbentuk, dan itu akan terjadi perpotongan medan magnet dengan skala yang lebih besar. Nah, karena kutub medan magnet pada rotor itu selang-seling, maka arah pergerakan induksi listriknya juga bolak-balik. Ini akan menghasilkan listrik AC, yang kemudian ini akan dialirkan menuju voltage regulator untuk diolah sesuai kebutuhan. Untuk sumber putaran rotor, itu ada macam-macam. Ada yang berasal dari kincir angin, mesin, atau lainnya yang menghasilkan energi putar. Berikut adalah penjelasan singkat dari mulai listrik dihasilkan sampai dapat kita nikmati di rumah atau diistilahkan dengan sistem tenaga listrik. Di Indonesia, sistem tenaga listrik memiliki beberapa rangkaian instalasi listrik yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pembangkit, yang kedua adalah transmisi, yang ketiga adalah distribusi. Ada beberapa jenis pembangkit listrik di Indonesia, antara lain yaitu PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap, kemudian ada juga PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi, PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel, dan yang terkini adalah PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Pada dasarnya, semua pembangkit listrik tersebut berprinsip merubah energi potensial sumbernya menjadi energi listrik. Selanjutnya, energi listrik yang dihasilkan tersebut memasuki tahap transmisi, dimulai dengan merubah voltasenya melalui transformator step up menjadi 150 kV atau sering disebut dengan tegangan tinggi, dan 500 kV yang disebut juga dengan tegangan ekstra tinggi. Tahukah teman-teman, kenapa tegangan harus dinaikkan menjadi 150 kV atau SUTT dan 500 kV atau SUTET atau SUTET? Hal ini dilakukan untuk mencegah tegangan drop karena tegangan listrik tersebut akan melewati jarak yang relatif jauh, bahkan bisa mencapai ratusan kilometer. Selain itu, dengan menaikkan voltase, maka arus yang dihantarkan menjadi lebih kecil. Ingat kan? Hukum daya sama dengan voltase kali arus. Masih ingat kan? Dengan arus yang relatif lebih kecil, maka luas penampang kabel yang dibutuhkan juga lebih kecil, sehingga biayanya dapat ditekan menjadi lebih murah. Melalui jaringan SUTT dan SUTET tersebut, tenaga listrik ditransmisikan menuju gardu induk, di mana di gardu induk tersebut tenaga listrik akan diturunkan dan distabilkan oleh transformator step down di voltase 20 kV atau yang disebut dengan tegangan menengah. Tegangan 20 kV tersebutlah yang akan masuk pada tahap distribusi menggunakan tiang beton 13 meter dengan penghantar berupa kabel A3C yang tanpa kulit atau kabel A3CS dengan kulit atau kabel MVTIC yang merupakan singkatan dari Medium Voltage Twisted Cable. Listrik 20 kV tersebut akan melalui proses step down oleh transformator yang terpasang di tiang TM atau disebut sebagai gardu distribusi. Setelah melewati gardu distribusi, listrik telah bertegangan 220 volt berdasarkan ukuran fasa dan netralnya atau 380 volt berdasarkan fasa ke fasa yang disebut sebagai listrik tegangan rendah atau TR. Listrik TR inilah yang akan didistribusikan melalui tiang-tiang 9 meter yang sering kita temui di lingkungan sekitar rumah kita. Dari tiang TR ini dapat langsung disambungkan ke rumah kita.
220 volt untuk listrik rumah satu fase, dan 380 volt untuk listrik rumah 3 fase. Jaringan listrik tidak sesederhana menarik kabel langsung dari pembangkit listrik ke rumah kita. Ada tahap penting dalam proses ini, yaitu stasiun transformator. Stasiun ini berfungsi untuk mengubah tegangan listrik sehingga bisa dikirim dengan aman ke rumah-rumah. Stasiun transformator terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu transformator itu sendiri, saklar, pemutus sirkuit, perangkat perlindungan, dan peralatan tambahan. Transformator adalah bagian terpenting. Fungsinya adalah mengubah tegangan listrik. Listrik dari pembangkit biasanya memiliki tegangan 10–30 kV. Untuk mengurangi kehilangan energi saat listrik dikirim jauh, tegangan perlu dinaikkan hingga ratusan kilovolt. Setelah sampai di area penggunaan, tegangan tinggi tersebut harus diturunkan kembali ke level yang aman untuk digunakan oleh konsumen. Proses perubahan tegangan ini menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Dengan mengubah jumlah lilitan pada kumparan di transformator, tegangan dapat diubah. Misalnya, jika kumparan input memiliki 1000 lilitan dan kumparan output 100 lilitan, tegangan output akan menjadi 1/10 dari tegangan input. Sebaliknya, jika kumparan input memiliki sedikit lilitan dan kumparan output lebih banyak, tegangan akan meningkat. Penting untuk diketahui bahwa perubahan tegangan ini hanya berlaku untuk arus bolak-balik atau AC. Karena transformator bekerja dengan fluks magnet yang berubah-ubah. Untuk arus searah atau DC, transformator tidak bisa digunakan. Stasiun transformator juga mengontrol saklar pada beberapa jalur transmisi. Jika satu jalur mengalami masalah, jaringan listrik masih dapat berfungsi. Saklar yang terpasang di busbar mengatur pembukaan dan penutupan jalur listrik. Saat terjadi hubungan pendek atau masalah lain, pemutus sirkuit akan menangani tegangan dan arus tinggi dengan aman. Jika tegangan sangat tinggi, bahkan udara bisa menjadi konduktor, jadi busur listrik yang terjadi saat pemutus sirkuit bekerja masih bisa mengalirkan listrik. Untuk mengatasi ini, pemutus sirkuit menggunakan minyak atau gas isolasi untuk memadamkan busur dan mengontrol arus dengan cepat. Jika terjadi masalah sementara, seperti sambaran petir atau kontak dengan pohon, pemutus sirkuit otomatis di stasiun transformator dapat memutus arus sejenak dan kemudian menghidupkannya kembali untuk memeriksa apakah masalah sudah teratasi tanpa perlu campur tangan manusia. Stasiun transformator biasanya adalah satu-satunya tempat di dekat permukaan tanah untuk saluran transmisi tegangan sangat tinggi. Tempat ini dilengkapi dengan berbagai langkah keamanan, termasuk isolator besar untuk mencegah busur listrik ke tanah, dinding beton sebagai penghalang isolasi antara peralatan, dan sistem pembumian di bawah tanah. Jika terjadi masalah, sistem ini dapat mengalirkan arus besar ke tanah dan memicu pemutus sirkuit untuk menjaga agar stasiun transformator tetap berfungsi dengan baik. Lihatlah bagaimana kreativitas para pemuda asal India ini untuk menghasilkan listrik. Dengan mengayuh sepeda yang telah dimodifikasi untuk menghidupkan generator, mereka pun dapat menghidupkan sebuah pompa air, yang mana air tersebut dimanfaatkan untuk pertanian di sekitarnya.